Pemandangan perbaikan jalan menjadi hal jamak yang ditemui di sepanjang jalur lintas provinsi saat perjalanan menyusuri proyek pengerjaan ibu kota negara baru Nusantara dari Balikpapan. Alat-alat berat berfokus melakukan perbaikan serta pelebaran jalan. Pembangunan jalan menuju proyek IKN menjadi infrastruktur penopang yang penting untuk mempermudah akses logistik dan distribusi dalam pembangunan IKN. Ini berarti udah mulai dibeton ya Bang ya? Iya, ini udah mulai dibeton. Pengerjaannya sekitar 3-4 bulan yang lalu lah. Oh, dulu berarti parah ini jalan Bang? Parah, rusak parah. Aspalnya udah banyak yang rusak. Terus bolong-bolong banget. Oh. Jadi ini sampai IKN seluruh jalan sekarang bagus kayak gini Bang? Setahu saya begitu. Selain jalanan, infrastruktur penopang yang paling menonjol perkembangannya adalah Bendungan Sepaku Semoy yang terletak di Desa Tengin Baru. Saya pun menyempatkan ke tempat ini sebelum menuju ke lokasi pembangunan IKN. Bendungan yang menelan anggaran 556 miliar rupiah ini memiliki luas genangan sekitar 280 hektar. Ya, jadi dalam rencana proyek, konstruksi Bendungan Sepaku Sempoy ini nanti akan setinggi bukit yang ada banner putih di belakang saya tersebut. Dan nanti akan ditarik ke arah terpal yang warna hijau. Dan saat ini progresnya sendiri sudah mencapai lebih dari 60%. Dan nanti di tahun 2023 akan mulai dilakukan pengisian air tahap awal. Dan bendungan ini rencananya akan difungsikan sebagai penyedia air baku sekaligus pengendalian banjir di kawasan IKN Nusantara. Walau pembangunan infrastruktur penopang dilakukan secara masif, belum ada perubahan mencolok di lokasi proyek pembangunan IKN. Di dalam kawasan proyek IKN, terhampar jalan bebatuan dengan pemandangan hutan industri. Di sini, saya hanya menemukan monumen titik 0 km sebagai bangunan yang sudah berdiri. Sebelumnya pada bulan Juli, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjanjikan infrastruktur pembangunan gedung inti akan dimulai pada bulan Agustus. Ya, kendaraan berat seperti di belakang saya ini masih keluar masuk di proyek pembangunan IKN. Meski demikian, di dalam saya masih belum melihat adanya konstruksi pembangunan gedung inti. Meskipun tim Otorita IKN menargetkan pada bulan Agustus ini, infrastruktur gedung inti harus sudah mulai dibangun. Dan pemerintah berkejaran dengan waktu, karena di tahun 2024 mereka menargetkan bahwa pengerjaan kawasan inti pusat pemerintahan harus sudah semuanya terbangun di IKN Nusantara. Bambang mengatakan saat ini pengerjaan ibu kota negara masih dalam tahap persiapan. Pemerintah membagi 4 tahap pengerjaan, yakni persiapan, pembangunan, pemindahan pada tahun 2024, dan penyelenggaraan pemerintah. Ada beberapa tentu yang sudah masuk untuk pekerjaan pembukaan ya. Jadi tergantung jenis pembangunannya. Tentu kalau yang kita lihat misalnya pembangunan gedung segala macam mungkin belum waktunya. Tapi kalau kita untuk membuka jalan, meratakan land consolidation dan sebagainya, ya land clearing itu sudah mulai. Jika berbicara tentang pembangunan, maka tak melulu tentang konstruksi fisik, namun juga sumber daya manusia. Kementerian PPN Bappenas memperkirakan akan ada 1,7 hingga 1,9 juta orang baru yang akan menjadi penduduk IKN. Satu sisi, hal ini dapat membuka berbagai akses, perbaikan pendidikan, layanan kesehatan, hingga pekerjaan. Tapi di sisi lain, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat adat terhadap pengakuan dan pemenuhan hak-hak mereka di tanah sendiri. Hanya kami butuh pengakuan ya. Butuh pengakuan keberadaan kami, hak-hak kami. Tempat kami tinggal, tempat kami bercocok tanam itu tidak terganggu. Bahkan itu dibantu oleh pemerintah memberikan legalitas kekuatan hukum yang sah. Dan tidak terganggu, tidak akan digusur dan sebagainya, tidak diambil. Walaupun itu nanti ada ganti rugi dan sebagainya, kami
tidak menginginkan itu. Kita berusaha semuanya kita dengarkan aspirasinya ya. Nanti bagaimana tentu saya tegak lurus pada hukum. Gitu ya. Apa aturannya, apa aturan hukumnya, saya akan tegak lurus. Jadi saya akan laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Catatan akhir tahun 2021 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyebutkan ada 21 komunitas adat di wilayah rencana pembangunan IKN. Dan tentu tak seharusnya mereka hanya jadi penonton di rumahnya sendiri. Reza Ramadan, Aku Coro, Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur.